Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Karena tapping ini dilakukan di malam hari, jadi saya sampaikan selamat malam buat penonton Sejenak Podcast yang senantiasa mengikuti gitu ya program-program dari Berhenti Sejenak. Salah satunya adalah program Sejenak Podcast. Perkenalkan, saya Rudi, saya founder dari Berhenti Sejenak. Dan salah satu programnya adalah Sejenak Podcast ini. Dan memang kita pengen komitmen juga untuk menghadirkan Sejenak Podcast dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kita anggap punya kompetensi, seorang yang ahli, yang tentunya seputar kesehatan mental dan pengembangan diri. Nah, tentu saja sudah hadir di sebelah saya beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Iya. Beliau bernama Kak Kanti Wahyuning Suci, MPC psikolog ya. Selamat malam, Kak. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Selamat malam juga teman-teman dari Berhenti Sejenak. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih sudah diundang pada malam hari ini. Ya, kami juga makasih ya Kak ya udah mau, karena ini malam penghujung weekend, jadi kita culik dulu gitu ya untuk bisa berbagi gitu ke teman-teman Sejenak Podcast. Nah, seperti biasa memang di program Sejenak Podcast ini kita pengen mengenal lah sosok yang kita hadirkan, dari mulai kiprahnya, pendidikannya segala macam, dan sampai kemudian Kakak sebagai psikolog ya. Nah, kita juga pengen tahu nih Kak, terkait dengan psikologi itu apa sih gitu. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu kesibukan Kak Kanti ini sekarang apa nih Kak kira-kira? Oke, kesibukan saya sekarang sebagai asosiasi psikolog di Persona Consulting yang kebetulan bergerak di bidang industri organisasi, pendidikan dan klinis juga. Selain itu saya juga akhir-akhir ini lebih sering ngisi ke sekolah-sekolah Kak Rudi sebelumnya, karena Persona Consulting kerjasama dengan salah satu terapi namanya Onik Indonesia yang aktif di bidang terapi anak berkebutuhan khusus dan pendidikan juga. Jadi kebetulan lebih sering ngisi di sekolah-sekolah. Untuk kesehariannya ya sama seperti yang teman-teman yang lain, makan, minum, olahraga gitu. Dan sekarang juga lagi scroll gitu ya. Ya, scroll juga betul. Sekarang juga lagi aktif buat mengembangkan skill terutama di bidang psikologi sih Kak Rudi. Wow, keren banget ya Kak ya. Dan kalau boleh tahu memang dari kecil tuh Kak Kanti ini memang cita-cita pengen jadi psikolog kah gitu kan? Sebenarnya ini malah cita-cita waktu SMA. Oh. Iya, gara-gara gagal kan mau jadi dokter gigi. Nah, terus akhirnya pengen tuh, awalnya tuh dulu stigmanya kan taunya itu psikolog itu adalah dokter kejiwaan ya Kak. Ternyata setelah didalamin, dokter kejiwaan dan psikolog itu beda. Kalau dokter kejiwaan kan ada psikiater, ya. Kalau psikolog itu lebih kita membantu dari sisi lebih ke terapi kayak gitu. Jadi kita tidak boleh ngasih obat kayak gitu. Jadi nggak mau jadi dokter kejiwaan waktu itu? Kalau waktu itu karena tetap kan ngambilnya IPA ya, IPS ya, IPS. Nah kan nggak bisa tuh Kak jadi dokter kayak gitu. Sedangkan kan kalau jadi psikiater itu harus dari kedokteran kan? Kimia gitu ya? Iya, harus dari jadi kedokteran terus mengambil nanti spesialisnya itu kedokteran jiwa kayak gitu, baru bisa jadi psikiater. Nah kalau jadi psikolog ini juga ternyata prosesnya juga lumayan amat panjang nih Kak Rudi kayak gitu. Dan baru tahu ya ketika proses yang amat panjang ini ternyata ketika S1 kayak gitu. Apakah memang udah ada bibit-bibit waktu muda tuh suka dengerin curhat gitu kan, kayak udah ada bakat-bakat itu nasihatin orang gitu kan, lalu ya kayaknya cocok nih jadi psikolog gitu? Justru saya tuh berangkatnya karena punya pengalaman perundungan. Tidak menyenangkan ya? Iya, tidak menyenangkan. Jadi pernah merasakan dirundung atau dibully gitu ya Kak Rudi. Terus pengen, katanya kan kalau anak-anak psikologi itu kalau kuliah tuh sambil rawat jalan ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak pengen menyembuhkan luka-luka pada masa inner child gitu. Nah, terus ya udah tuh ngambil psikologi kayak gitu. Dan rasanya menjadi seorang psikolog tuh apa sih Kak? Kan dianggapnya tuh psikolog nih, ada psikolog nanti dia bisa baca kepribadian kita kayak gitu kan, biasa kayak gitu sih. Apakah benar Kak sebenarnya psikolog tuh bisa baca kepribadian, bisa tahu hati kita gitu kan, walaupun kita nggak ngomong? Kan biasa anak-anak atau budak-budak Gen Z itu biasa ngomong kayak gitu. Iya, sebenarnya
kita itu dituntut untuk lebih peka dengan orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Itu yang membuat kita karena terbiasa dan harus peka kan Kak Rudi. Jadi tuh kita jadi lebih cepat nangkep nih apa sih sebenarnya yang orang ini rasakan, apa sih yang sebenarnya orang ini tuh pikirkan, terus bagaimana sih sebenarnya orang ini. Sebenarnya tuh kita jauh lebih banyak mendengarkan, mengamati lingkungan sekitar kita kayak gitu. Jadi bukan paranormal gitu ya? Bukan. Juga butuh proses yang lumayan lama untuk kenal klien kita gitu. Butuh ada assessment, butuh cerita-cerita dulu kayak gitu. Jadi nggak semudah itu juga ya? Iya. Wow, keren banget sih. Oke. Kalau boleh di-spill Kak, sebenarnya psikologi itu apa sih Kak? Sebenarnya mungkin masih belum banyak yang paham ya. Mungkin psikologi secara umum tahu lah, tapi mungkin yang memang apa itu psikologi yang lebih detailnya, lebih spesifiknya apa Kak menurut Kak Kanti? Oke. Psikologi itu mungkin secara umumnya atau secara orang-orang taunya itu kan ilmu tentang kejiwaan ya. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari itu tuh nggak sesimpel tentang ilmu tentang kejiwaan. Sama kayak fisik, psikis kita itu juga berkembang kan Kak Rudi. Jadi ada teori di salah satu di psikologi itu tentang namanya tabula rasa. Jadi teori tabula rasa itu setiap anak itu lahir bagaikan kertas putih Kak. Jadi kayak mereka itu nggak tahu apa-apa, nggak punya cerita pengalaman apa-apa kayak gitu. Nah dalam prosesnya bertumbuh itu disitulah kepribadian, perilaku, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, regulasi emosi kita kayak gitu bertumbuh kayak gitu. Nah sebenarnya ilmu psikologi itu ilmu yang pelajari tentang hal-hal itu. Jadi kejiwaan itu nggak cuma tentang kejiwaan, tapi itu sebenarnya kompleks banget di dalamnya ya. Dan dari situ tuh kan psikologi tuh belajar tentang manusia ya. Berarti sangat betul-betul manusia tuh kompleks, rumit, mewah dan luar biasa gitu ya. Manusia itu sendiri gitu ya Kak. Boleh dijelasin Kak? Kalau manusia kan orang melihat manusia diri gini, padahal ternyata dari psikologi itu melihat satu bagian yang ternyata kompleksnya minta ampun gitu ya. Sebenarnya kalau saya malah justru punya pandangan kayak gini Kak, tentang psikologi yang membuat saya tuh memahami manusia, bahwa manusia tuh sebenarnya simple tapi kompleks. Kita itu sebenarnya berisikan tentang dua pasti, ada yang baik, ada yang buruk, kelebihan dan kelemahan. Isinya sebenarnya tentang hal-hal itu aja. Tapi yang bikin kompleks ini adalah bagaimana pengalaman setiap individu, terus bagaimana kita menanggapi suatu situasi kayak gitu, tentang pola asuh juga, pola seorang tua dari kecil yang berbeda, yang endingnya tuh membuat setiap manusia tuh berbeda gitu Kak. Nah itu sih yang buat saya tuh menyadari bahwa iya ya, manusia itu unik, simple tapi kompleks kayak gitu ya. Wow. Nah, kelihatannya kan seorang psikolog tuh menganalisis orang gitu ya. Sehingga ketemulah faktor-faktor kompleks itu. Tapi sebenarnya psikolog itu juga punya problem gak sih? Problem pribadi gitu, kayak stres juga. Jelas punya Kak. Jelas punya ya? Jelas punya. Jadi kemana tuh? Layaknya dokter ya Kak, kita juga lari ke rekan psikolog kita yang lain kayak gitu. Jadi ketika di teman saya pribadi, saya punya problem psikologi, saya tuh cerita ke rekan saya ke psikolog lainnya kayak gitu. Untuk kadang tuh kita untuk nge-frame masalah orang itu kan lebih pinter ya Kak, tapi untuk nge-frame masalah sendiri itu kita nggak bisa. Betul gitu. Banget. Nah kita selalu butuh orang lain gitu. Kayak nasihatin orang tuh mudah gitu ya. Iya. Tapi faktanya kalau kita yang ngejalanin tuh kayak berat banget nih gitu. Iya. Oke, saya kepancing sebetulnya. Jadi psikolog tuh juga ada masanya stres gitu ya. Dan mungkin orang akan bilang, lah kok stres gitu ya? Bukankah dia bisa meregulasi atau bisa menangani hal itu? Berarti kurang profesional dong psikolog, karena ngurus dirinya aja nggak bisa gitu. Nah, sebenarnya anggapan itu benar nggak sih Kak? Oke, jadi sebenarnya kayak gini Kak Rudi. Sama seperti kita untuk membuat tajam suatu pensil itu kan kita harus meraut ya Kak. Nah sama seperti orang teman-teman di psikolog, untuk pintar meregulasi emosi itu kita butuh banyak proses, butuh banyak ditempa gitu, untuk bisa akhirnya benar-benar bisa memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah klien kayak gitu ya. Nah ini juga saya masih sangat belajar sih Kak Rudi tentang hal ini, dan saya sebenarnya profesional atau tidaknya itu tergantung dari
psikolognya nanti di lapangan kayak gitu. Tapi saya yakin rekan-rekan psikolog itu di lapangan semua berusaha sebaik mungkin ketika ketemu klien itu tidak menyampurkan antara masalah pribadi dengan masalah dirinya kayak gitu. Itu sih. Jadi ini juga ya mungkin sharing juga nih, sharing Kak Rudi. Dulu waktu pas zaman saya S2 itu, saya sempat punya kasus. Jadi kliennya saya ini datang ke saya karena ngerasa waktu itu masih mahasiswa sih saya. Jadi saya disuruh nyari klien untuk tugas kuliah, dan saya harus nge-assessment, harus tes psikologi orang itu sampai ke tahapan intervensi gitu. Nah, klien saya ini punya problem salah jurusan kayak gitu. Kebetulan dia salah jurusan itu karena memang nggak punya chance untuk ngambil atau untuk punya kesempatan untuk kesana tuh dia nggak punya dari secara segi ekonominya kayak gitu, karena memang waktu itu dia 2 bersaudara, ayahnya itu ayah tunggal, ibunya udah meninggal dari kecil kayak gitu. Nah, terus di satu proses udah asesmen, terus kita masuk ke terapi. Pas setelah terapi pertama saya ingat banget, selang 1 hari ayahnya meninggal. Jadi kan itu sangat amat, dan saya pernah merasakan kondisi itu, maksudnya saya pernah merasakan kehilangan yang sama kayak gitu. Dan disitulah saya belajar, oh ternyata disinilah mengapa kita itu harus, teman-teman psikolog itu harus pintar bagaimana memisahkan antara kehidupan pribadi sama klien kayak gitu. Nah, saya akhirnya tuh belajar bagaimana agar tidak terbawa suasana waktu itu di situ gitu, ketika ketemu klien saya kayak gitu. Walaupun di hari itu saya tetap ke sana, saya datang ke dia, saya nangis, saya peluk dia karena saya juga merasakan hal yang sama ya kayak gitu. Jadinya disitulah saya belajar, oh ternyata di sini ya pentingnya buat teman-teman psikolog untuk tahu boundariesnya atau batasannya itu di mana kayak gitu. Wow, keren banget sih. Kalau saya di radio Kak, kan kita ada jam siaran gitu ya. Kadang lagi nggak mood gitu kan. Kan kalau dengar radio kan harus ceria ya. Iya. Jadi ya kalau saya tuh nonton itu aja, nonton scroll yang komedi-komedi lucu, naikin mood baru itu sih. Cuman keren banget sih kalau psikologi itu memang nggak mudah ya, karena harus menangani dan menghadapi klien gitu. Oh, luar biasa banget ya. Tapi kalau apa ya? Ya kita manusia juga kan Kak pada akhirnya. Iya, betul. Jadi ya kenapa kita nggak boleh stres gitu kan? Iya, betul. Kenapa kita nggak boleh stres gitu? Iya, betul. Kayak dokter masa nggak boleh sakit gitu kan? Iya, betul. Itu aja sih. Iya. Dan keren banget sih tadi yang Kakak sampaikan, terutama tadi case-nya, contohnya bahwa ternyata memang dalam dunia psikolog itu harus betul-betul menjaga batasan-batasan itu kayak